Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Hari ini adalah hari raya kanak-kanak suci yang dibunuh oleh Herodes. Saudara-saudari, perayaan ini nampaknya menyentak kita, menyadarkan kita tentang keberadaan kita ini. Anak-anak yang dibunuh oleh Herodes itu anak-anak kecil, balita yang tidak berdaya, yang masih sangat tergantung pada orang lain, yang tidak bisa membela dirinya sendiri, dibunuh. Lalu, apa dampaknya bagi kita sekarang ini? Yang pertama, apakah kita, orang-orang dewasa ini, membela mereka-mereka yang tidak berdaya, atau malahan juga ikut menindas seperti Herodes? Keberadaan kanak-kanak ini merepresentasikan ketidakberdayaan. Dan kita yang dewasa, yang lebih berdaya, apa yang telah kita lakukan kepada mereka? Yang kedua, ketidakberdayaan ini tidak hanya bagi anak-anak saja, tetapi juga ini menjadi personifikasi bagi siapapun yang mengalami ketidakberdayaan, yang lemah, miskin, tersingkir. Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Yang ketiga, ketidakberdayaan ini juga melibatkan semua ciptaan Tuhan, hewan, tumbuhan, air, udara, tanah. Mereka yang tidak bisa membela dirinya, tidak bisa berbicara kepada kita untuk mengatakan penderitaan mereka. Apakah kita memelihara mereka atau menghabisi mereka seperti Herodes menghabisi kanak-kanak itu? Pertanyaan ini bisa kita kembangkan. Apakah gereja Katolik peduli pada pendidikan kanak-kanak, taman kanak-kanak, PAUD? Apakah kita yang dewasa ini peduli pada mereka yang merupakan masa depan bangsa dan gereja? Kalau kita lalai mendidik mereka, membiarkan mereka, atau bahkan menindas mereka, bagaimana dengan masa depan bangsa dan gereja ini? Apakah kita juga peduli, gereja Katolik peduli pada orang-orang yang lemah, miskin, tersingkir? Atau apakah gereja Katolik juga peduli pada lingkungan hidup? Bagaimana peran gereja Katolik dalam melindungi hewan-hewan, tumbuhan, mencegah kerusakan lingkungan, pencemaran air, udara, tanah? Karena mereka itu semua tidak berdaya di hadapan kita yang dengan mudah merusak, menghancurkan. Anak-anak itu masa depan bangsa dan gereja. Lingkungan hidup kita, tanpa mereka kita juga tidak bisa hidup. Apakah kita menelantarkan orang-orang yang lemah, miskin, tersingkir? Padahal disitulah sebenarnya letak kekuatan ajaran Kristus, bagaimana kita
membela mereka. Karena ketidakberdayaan ini, orang-orang yang tidak bisa membela dirinya ini adalah representasi dari Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa yang memberi air secangkir saja pada orang yang kehausan ini, ia telah melakukannya untukku. Maka saudara-saudari, pada hari raya kanak-kanak suci yang dibunuh oleh Herodes ini, mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita lebih peduli pada mereka-mereka yang tidak berdaya membela mereka, terlebih pada kanak-kanak, karena mereka adalah masa depan bangsa dan gereja ini. Saya Danang Bramasti SC, Kepala Yayasan Canisius Cabang Magelang.